mirip dengan istishab lah. Jadi aslinya istishab dan baroah al-asliyah itu konsepnya tidak jauh beda, karena sifatnya sama-sama melanjutkan sesuatu yang sudah ada. Kalau al-istishab itu pemaknaannya melanjutkan apa yang sudah ada, atau melanjutkan hukum yang sebelumnya sudah ada kemudian diteruskan. Kalau untuk dalam permasalahan ijtihad, istishab itu adalah kondisi di mana hujjah, dalil pada yang diberlakukan pada saat seorang mujtahid sudah melakukan penelitian yang sungguh-sungguh tapi tetap tidak menemukan dalil. Akhirnya karena tidak menemukan dalil tersebut, maka dipakailah al-istishab ini dengan premis pemikiran dasar bahwa karena tidak ada dalil, ya maka ini tidak memiliki kewajiban, tidak harus dilakukan. Terus ini. Masih tetap dianggap tidak batal karena tidak ada sesuatu yang membedakan, tidak ada dalil baru yang berbeda, yang memberikan faktor X, faktor berbeda dari dalil awal. Karena wudhunya sudah jelas bahwa saya tadi pagi masih wudhu, yang belum jelas itu apakah batal atau tidak, ya maka yang tetap dipakai adalah saya masih punya wudhu, karena itu yang diyakini. Itu dalam permasalahan fikih. Kalau dalam permasalahan ijtihad misalnya, apakah puasa Senin Kamis itu wajib? Kemudian seorang mujtahid mencari mencari dalil kewajiban puasa Senin Kamis, dalilnya dicari. Akhirnya pada satu titik, karena sama sekali tidak menemukan dalil, akhirnya ya sudah dipakai istishab ini, tidak jadi wajib, tidak diwajibkan karena tidak ada dalil yang mewajibkan. Ini istishab. Pada permasalahan istishab, sebenarnya konsepnya kemudian istishab ini tidak jauh berbeda dengan konsep baroah al-asliyah, karena kedua-duanya sama konsepnya, meneruskan sesuatu yang sebelumnya sudah ditetapkan. Namun pada baroah al-asliyah itu sifatnya lebih ke tidak ada tanggungan. Tidak ada tanggungannya ya misal karena tidak ada kewajiban, maka tidak ada dalil yang mewajibkan, maka tidak diwajibkan. Contohnya sebenarnya bisa dikatakan sama, karena baroah al-asliyah itu salah satu cabang dari al-istishab. Jadi al-istishab itu sifatnya lebih umum daripada baroah al-asliyah. Al-istishab itu nanti ada beberapa pembagiannya, dan al-baroah al-asliyah itu adalah salah satu bagian dari al-istishab. Nah, istishab tadi aplikasinya kalau kita melihat dalam permasalahan hukum positif kita, aplikasinya kurang lebih sama dengan masalah itu yang jika sudah ditetapkan ya maka berjalan terus. Kalau baroah al-asliyah dalam hukum positif kita itu ya gambaran seperti praduga tak bersalah. Hanya pada kondisi di mana seorang terdakwa
tidak cukup bukti dan tidak ada keputusan dari lembaga yang sah memberikan keputusan yang mengikat, maka dia masih pada kondisi tidak bersalah. Dia tidak dibebankan hukuman atau aturan tertentu. Agak kopi ya. Ini namanya baroah al-asliyah atau asas praduga tak bersalah. Nah, al-istisqab yang saya katakan tadi itu sifatnya bisa dikatakan lebih umum daripada baroah al-asliyah. Baroah al-asliyah hanya mencakup pada tidak adanya hukum, tidak adanya beban hukum. Kalau al-istisqab itu bisa dimasukkan dalam kondisi, misal jika kita membahas tentang hak-hak yang sudah diberikan. Saya membeli motor, saya membeli makanan, misalnya saya membeli HP. Setelah kepemilikan tersebut ditetapkan, maka penetapan selanjutnya, penetapan atau status kepemilikan tersebut tetap berlaku pada masa selanjutnya, pada masa saat ini dan selanjutnya. Setelah akad jual beli itu dilakukan, jadi misal saya datang ke toko dealer, saya membeli motor atau saya ke counter beli HP. Pada saat saya membeli itu kan pada kondisi tersebut saya mendapatkan kepemilikan. Tapi itu jadi milik saya, motor jadi milik saya. Tapi apakah besok itu tetap jadi milik saya atau tidak? Nah, ini diberlakukan asas al-istisqab atau asas terus menerus. Kalau tidak salah itu bahasan asas retroaktif. Intinya berlakunya sesuatu yang sudah ditetapkan hari ini, maka bisa juga ditetapkan seterusnya. Ini adalah al-istisqab. Ini kurang lebih maknanya sama dengan al-baroah al-asliyah, hanya saja kalau al-baroah al-asliyah itu lebih ke tidak adanya hukum, tidak adanya beban hukum. Nah, kalau membahas tentang al-istisqab dan al-baroah al-asliyah, maka ini ada hubungannya dengan ibahah dan hadar, atau boleh atau tidak melakukan sesuatu pada kondisi hal tersebut belum ditetapkan hukumnya, belum ada risalah, belum ada aturan yang membahas tentang hukum tersebut. Gambarannya, umpama kita gambarannya misal suatu praktek yang dilakukan sebelum masa Nabi turun, pada masa jahiliyah, apakah kemudian setelah Nabi turun tapi tidak membahas tentang praktek itu? Misal praktek kewajiban apakah minum kopi itu wajib. Misal di ngalian umpama pada zaman sebelum risalah itu ada adat melakukan minum kopi lah, ada adat minum kopi. Apakah setelah risalah itu kemudian diwajibkan? Nah, ini kalau umpama di dalam risalah Kanjeng Nabi itu ternyata tidak dibahas, bagaimana kemudian menyikapi permasalahan tersebut? Apakah kemudian kita katakan itu boleh karena sudah pernah dilakukan bahkan sebelum Nabi datang, ataukah kita melarang karena Nabi tidak mengiyakan? Nah, dalam permasalahan ini secara luas dalam pembahasan usul fikih itu ya aslinya khilafnya banyak. Tapi kalau yang sahih dikatakan bahwa ya kalau ada manfaatnya ya dipakai, kalau ada mandorotnya ya dibuang saja. Jika tidak ada dalil, ya premisnya tidak ada dalil, artinya risalah tidak membahas tentang masalah tersebut. Jadi kalau umpama ada budaya misal praktek di ngalian sebelum
Kanjeng Nabi datang, risalah Islam datang, itu ada praktik minum kopi misalnya, itu ya kalau itu tidak membawa mandorot ya monggo diteruskan. Makanya dalam pemikirannya Imam Syafi'i, setiap hal itu yang tidak dibahas dalam syarak, setiap hal itu ya awalnya hukumnya boleh. Itu jika ada praktek tertentu yang tidak dibahas ya, kalau selain ibadah, selain di luar ibadah, maka menurut Imam Syafi'i ini langsung boleh. Al aslu fil asya'i al ibahah, kata Imam Syafi'i. Tapi kalau kata Imam Hanafi al aslu fil asya' al kurmah, nggak boleh kalau Imam Hanafi. Nah, tapi kalau yang sahih yang saya jelaskan tadi, artinya lewat banyak kritik dari ulama-ulama lain, akhirnya kemudian dirumuskan untuk yang bagus ya dipakai, artinya boleh. Kalau yang tidak bagus artinya ya ditinggalkan, itu tidak boleh karena membawa madarat. Nah, itu pembahasan tentang al-ibahah dan hadar atau ibahah dan kurmah, pembahasan di mana kasus yang tidak dibahas dalam syarak tapi perlu disikapi, seperti itu. Nah, kemudian ini, saya ingat beberapa tahun yang lalu itu kan ada ya kasus lah, ada salah satu ustadz yang kemudian mengomentari, ada orang yang tanya, orang tuanya Kanjeng Nabi itu terus di neraka atau di surga? Kan katanya yang Islam itu sejak Kanjeng Nabi. Lah Abu Thalib sama Siti Aminah itu masuk surga atau masuk neraka? Harusnya kalau yang iman Kanjeng Nabi berarti Abdullah dan Siti Aminah masuk neraka. Kan seperti itu. Ini memang ada hadisnya. Tapi hadis ini ya maksudnya ada versi lain yang kemudian mengatakan bahwa risalah Nabi Ibrahim tetap dipakai. Jadi kalau kita menyikapi masalah ini itu begini. Dalam permasalahan istishab itu kan melanjutkan sesuatu yang sudah ada. Artinya pada kondisi risalah itu belum turun, maka yang dijadikan pedoman untuk menyikapi orang-orang jahiliyah yang tidak mendapatkan risalah itu bagaimana? Nah, ini ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa ya karena mereka tidak mau mengikuti risalah, padahal Nabi sebelumnya ya sudah ada yang membawa, tapi dia tetap orang aja penonton dia tetap menyembah berhala. Kalau di jahiliyah maka itu kan menyembah berhala menjadi suatu budaya. Akhirnya ulama ada yang mengatakan bahwa maka itu menjadi alasan bahwa orang-orang tersebut masuk neraka, termasuk Said Abdullah atau Aminah, kata sebagian ulama. Jadi karena mereka tidak mengikuti risalah itu, maka mereka masuk neraka. Itu satu pendapat. Pendapat lain mengatakan bahwa ya nggak bisa kayak gitu. Artinya pada kondisi fatrah atau kosong, fatrah itu kosong, fatrah itu risalah. Kan setelah Nabi Isa itu fatrah lama sampai 600 tahun ya? 500 sampai 600 tahun. Karena Nabi Isa itu kan mulai dari 1 Masehi, Kanjeng Nabi itu lahir 620-an Masehi. Jadi ada sekitar 600-an tahun. Fatrah tidak ada risalah sama sekali di semua kaum. Tapi di sekitar tanah Makkah, risalah yang masih dipakai adalah risalahnya Nabi Ibrahim. Karena Ismail datang, Siti Hajar datang,
kemudian apa namanya, risalah yang dibawa Nabi Ibrahim diajarkan di Makkah, maka budaya dan beberapa keyakinan yang masih dipakai di Makkah adalah risalahnya Nabi Ibrahim. Akhirnya kemudian beberapa ulama mengatakan bahwa kalau dalam zaman fatrah, untuk orang-orang yang masih mengikuti risalahnya Nabi Ibrahim, yaitu mereka tidak masuk neraka, mereka tetap masuk surga. Itu kata sebagian ulama. Ada lagi yang mengatakan bahwa ya karena nggak ada risalah ya udah aman, semua aman, nggak ada dosa sama sekali, ya itu yang sampai mengatakan seperti itu. Lalu kita menyikapinya ini bagaimana? Ya kalau untuk masalah Said Abdullah dan Siti Aminah, kita menyikapinya ya tidak boleh kemudian kita mengatakan beliau berdua ini masuk neraka, karena pada saat Rasulullah ditanya sendiri itu beliau ya marah. Uang itu orang tuanya. Kalau masalahnya artinya kita ya tetap harus berhati-hati. Ini kita mengikuti saja pendapat yang mengatakan bahwa itu bahwa orang-orang yang pada zaman Patra itu ya masih masuk surga, masih ada kemungkinan masuk surga. Kalau saya ingat penjelasan ini ya lumayan banyak sih. Kalau di sana di Hasya Nafahat Sarawarokat ada, kemudian di Hasyah ala Kifayatul Awam itu hasyahnya yang di karang Imam Bajuri itu ya ada penjelasan itu lumayan. Saya juga pernah menemukan Musnad Ahmad pembanding ya, tapi karena yang satu hadisnya saya lupa. Kalau untuk yang hadis dari bahwa Said Abdullah dan Siti Aminah itu masuk neraka, itu saya kalau riwayatnya saya lupa. Cuma saya pernah menemukan hadis dari Musnad Ahmad pembanding bahwa mereka berdua itu dikatakan beriman. Itu pembahasan tentang menyikapi bagaimana untuk orang-orang yang belum mendapatkan risalah atau tidak bersentuhan dengan risalah. Kalau pada zaman sekarang, bagaimana dengan kemudian orang-orang yang status akses informasinya itu sangat terbatas, atau orang terpencil, katakanlah orang di Budaya, kemudian di pedalaman Amazon atau Papua, hutan-hutan itu kan kalau kita katakan mereka sudah bisa mendengar risalah kan nggak bisa seperti itu. Mereka kan orang yang tidak memiliki akses yang memadai ke dunia luar. Makanya ini kemudian menjadi suatu hal yang penting untuk dibahas, karena itu menjadi suatu kewajiban, itu menjadi dakwah. Artinya pada orang-orang seperti itu kewajiban menyampaikan risalah itu menjadi lebih penting, sangat penting, karena mereka sama sekali tidak pernah tahu. Tidak kalau walaupun di desa karena sudah ada internet, walaupun di desa sudah ada jalan penghubung dengan kota, itu kan berarti akses informasi mereka itu juga lebih mudah. Atau misal orang-orang Eropa yang ditutupi informasi tentang kebenaran Islam karena media kemudian mempropagandakan bahwa Islam itu jelek, Islam itu teroris, itu hukumnya ya mungkin kurang lebih sama dengan orang-orang yang informasinya sangat terbatas. Maka untuk orang-orang seperti itu adalah hal yang penting, dakwah kepada mereka. Sebenarnya Rasulullah dakwahnya kepada orang-orang yang tidak mengetahui. Itu kan dakwah itu menyerukan. Seperti itu. Ini penjelasan ini saya ingat saat ngaji tafsir Jalalain sama Kyai Idrul Maidi.
tafsiruha al-adatu wallahu a'lam bishawab. Sepol. Assalamualaikum. Iki lho sing nonton akeh boleh. Kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bohong ini belum selesai. Lanjutkan kan? Rasakan yang penting istiqomah. Penting istiqomah.